Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Menurut Agung Rai, sektor publik adalah sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya yang diatur dengan ketentuan dan peraturan. Karakteristik organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik dibagi dua, yaitu organisasi pemerintah dan organisasi swasta atau non-pemerintah. Keduanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Tujuan utamanya bukan mencari laba, namun menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas organisasi yaitu melakukan pelayanan kepada publik seperti pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, sumber dana. Sumber dana dari organisasi sektor publik berasal dari hasil pembayaran pajak, retribusi, subsidi, laba, perusahaan negara, dan lain-lain. Sedangkan sumber dana dari organisasi non-pemerintah berasal dari iuran, donasi, dan lainnya. Yang keempat, ada pertanggungjawaban. Organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat yang diwakilkan kepada DPR, sedangkan organisasi sektor publik non-pemerintah bertanggung jawab kepada pemberi donasi atau donator, pemberi pinjaman, pembayar iuran, dan lainnya. Yang kelima, ada kultur organisasi. Kultur organisasi sektor publik relatif birokratis, formal, dan berjenjang. Yang keenam, ada penyusunan anggaran. Anggaran dan program dipublikasikan dan dapat dikritisi publik. Dan yang ketujuh, pemangku kepentingan, masyarakat, pegawai organisasi, kreditur, investor, dan yang lainnya. Materi selanjutnya tentang akuntansi sektor publik. Definisi akuntansi sektor publik. Dari berbagai buku Anglo-Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diperlukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Definisi dapat dikembangkan dengan melihat lebih jauh batasan penulis tentang organisasi sektor publik di Indonesia, sehingga akuntansi sektor publik dapat didefinisi sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Selanjutnya ada perkembangan akuntansi sektor publik. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik khususnya di pemerintahan telah ditandai dengan adanya standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan standar akuntansi pemerintahan mendorong penerapan akuntansi keuangan ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan internal organisasi. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik memberikan informasi akuntan yang relevan dan andal kepada manajer untuk pembuatan keputusan. Dan yang ketiga ada pemeriksaan. Di bidang sektor publik telah lahir standar pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan di sektor publik menjadi titik sentral dalam proses pencapaian akuntansi publik. Pemeriksaan di sektor publik khususnya pemerintahan terdiri atas 3 jenis, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, karakteristik lingkungan akuntansi sektor publik. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. Ciri-ciri struktur pemerintah dan pelayanan yang diberikan. Bagian A, bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Pendelegasian kekuasaan adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan. Yang kedua, itu ada sistem pemerintahan otonomi. Secara substansial, terdapat 3 lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Di antaranya yaitu pemerintahan pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Yang selanjutnya yaitu adanya pengaruh proses politik. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubung dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan atau pemerintahan pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah, perusahaan milik negara atau BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, universitas dan organisasi nirlaba lainnya. Selanjutnya yaitu ada bentuk penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik itu adalah ada di dalam organisasi BUMN. Pada tahun 1959 pemerintah Orde Lama membuat kebijakan-kebijakan berupa kebijakan perusahaan asing yang terformasikan menjadi BUMN. Namun organisasi BUMN ini tidak berjalan secara efisien karena adanya campur tangan oleh pemerintah, sehingga hanya dijadikan sebagai sapi perah oleh para birokrat. Nah, dalam praktiknya sendiri, praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas, dengan salah satu contohnya adalah perusahaan umum telekomunikasi yang didirikan pada tahun 1989. Prinsip pelaporan keuangan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 50 dan 51 Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi yang bertujuan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud yaitu Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri Keuangan, ada Badan Pemeriksa Keuangan, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, BPKP, Dirjen Pajak, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian konsep value for money yang menjadi salah satu perhatian dalam akuntansi sektor publik adalah penerapan konsep value for money dalam aktivitas organisasi publiknya. Konsep value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi dalam hal ini terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resource yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomi juga merupakan perbandingan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Kemudian efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain, efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Yang ketiga, efektivitas diartikan sebagai perbandingan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Dari ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat bahwa 3 elemen saja belum cukup. Perlu ditambahkan 2 elemen lain, yaitu keadilan atau equality dan juga pemerataan atau kesetaraan atau equality. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial atau social opportunity yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata atau equality, yang artinya penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada satu kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. Konsep good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Kata baik di sini dimaksudkan sebagai
mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Good governance hanya akan bermakna bila keberadaannya ditopang oleh pilar lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Ketiga pilar tersebut adalah yang pertama, pemerintah daerah atau good public governance, yang berperan menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan juga sosial yang stabil, juga membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan public service yang efektif dan akuntabel. Kemudian yang kedua, sektor swasta atau good corporate governance, yang berperan menjalankan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat madani atau civil society, yang berperan menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik sebagai sarana check dan balance pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah atau agent untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan juga untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu vertikal dan juga horizontal. Akuntabilitas vertikal atau vertical accountability merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah. Kemudian ada pertanggungjawaban pemerintah daerah juga yang kepada pemerintah pusat, atau pemerintah pusat kepada MPR. Dan yang kedua, akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability merupakan pertanggungjawaban dari organisasi sektor publik kepada masyarakat luas. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai karakteristik dan lingkungan sektor publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.